bareng kamu semua. Keren, tepuk tangan dong pertama kalinya. Sebenarnya aku sempat lihat sih di sosial media Palari Films, di situ kan ada ya lagu kamu, liriknya tuh sangat gini loh, kata-kata yang kamu pilih selalu sederhana tapi syarat makna, kan seperti itu. Jangan-jangan itu nanti ke depan ini akan lagu yang jadi anthem kita semua yang hadir di sini. Amin ya, kita aminkan ya, apalagi nanti kita nyanyi bareng nih, tanggal 4 Juni 2026. Baiklah, sudah siap ya Bu ya? Sudah love? Udah love? Lah, baiklah kita kalau begitu langsung saja mengundang sekali lagi Miss Taurisia, Muhammad Zaidi dan Bung Edwin serta seluruh cast berkenan untuk dapat mengisi kursi yang sudah disiapkan sekali lagi ya. Wow, semuanya langsung memadat ke depan, mengikrip-ikripkan diri ya. Baiklah, nanti tentunya kita akan memberikan kesempatannya untuk teman-teman bertanya langsung kepada produser, sutradara, dan juga cast. Tapi untuk sekarang rasanya saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Mbak Dede. Boleh dong dikasih applause ya. Hai Mbak Dede. Halo, halo. Ini keren banget loh, koproduksi Indonesia dengan Singapura, Jepang, Jerman, dan Perancis. Annyeonghaseyo. Beda negara. Oke, nggak ada ya. Tapi kan sebelumnya juga world premiere di Berlinale ya. Dan itu juga mungkin teman-teman hadir waktu ulang tahun ke-60 dari Palari. Di situ ada memantik perasaan aku nih ya sebagai MC yang pas dari... Maaf, aku bilangnya berapa? Ini kita aminkan ya. Oh, luar biasa. Oke, maaf ya. Ulang tahun ke-10, world premiere di Berlinale. Dan ini juga ada memantik perasaan bahwa ini kayaknya nih menunjukkan nih bukti dan kualitas sebuah Palari Films dengan karya-karyanya, kredibilitasnya, dan gimana nih so far ketika ada kolaborasi antar 5 negara ini, plus juga responnya nih ketika world premiere di Berlin. Selamat siang teman-teman wartawan semua. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Ya terima kasih hari ini sudah pada hadir di sini. Hari ini kita ketemu untuk Monster Pabrik Rambut. Betul ya kata Inga tadi, Monster Pabrik Rambut itu pertama kali tayang di Berlinale di Berlin bulan Februari lalu, dan senang banget di film ini kita koproduksi beberapa negara. Ada selain Indonesia, ada Singapura, ada Jepang, ada mana lagi ya? Ada Jerman dan ada Prancis. Dan sales agent kita internasional juga namanya Showbox, dia dari Korea Selatan. Dan kemarin itu pas lagi di Berlin senang banget karena waktu lagi premier kita dapat ruangan yang besar ya, ada 2.000 penonton waktu itu. Kemudian responnya juga sangat baik, liputan media juga sangat bagus gitu. Itu menunjukkan mungkin artinya persoalan-persoalan yang ditonton di film ini relate ya di negara-negara lain juga gitu. Kira-kira gitu sih. Keren, dan gak hanya di Berlin tapi juga sempat tayang di Hong Kong kan? Iya, benar. Plus tiketnya sold out loh, keren. Tangan dong di Film Festival Hong Kong International ya. Betul. Apakah memang seperti yang kamu sampaikan tadi bahwa dunia kerja dimanapun, di belahan dunia manapun tuh sama aja? Kayaknya gitu ya. Jadi di Hong Kong setelah Berlin tuh kita ke Hong Kong. Kebetulan Edwin juga jadi juri di sana. Dan Edwin juga sempat ketemu para penonton di Hong Kong gitu ya, dan ngobrol-ngobrol gitu bahwa ada aja lah ya yang sama dalam dunia kerja kita gitu, mau di Indonesia kan, di Asia kayak atau even di Europe gitu. Jadi penontonnya kalau ditanya dari mana? Dari Hong Kong. Benar. Nyambut. Kali ini benar. Oke. Dan kalau kita ngomongin soal yang internasional, Muhammad Zaidi. Wow ya. Boleh dong kita tanya-tanya. Tepuk tangannya slow clap banget gitu dari Pak Ali. Sambil ngantuk soalnya ya. Karena memang untuk di Indonesia sendiri reputasi Palari Films kan luar biasa, sampai ketika tadi di awal aku sebut beberapa nama produser eksekutifnya, ada Ernest Prakasa ya kan, ada Dian Sastrowardoyo, bahkan ada Maudy Ayunda. Itu kan nama-nama yang harum sekali. Jadi boleh dong Edi ceritakan. Harum semerbak banget. Dan kalau ngomongin bekerja sama dengan wangi-wangian semerbak tersebut, aroma-aroma kolaborasinya itu seperti apa, dan bagaimana sih awal muasal ataupun juga keterlibatan mereka sejauh apa sih di Monster Pabrik Rambut?
Sebenarnya Pak Lari Films di ulang tahun yang ke-10 ini, salah satu nilai yang kami junjung itu adalah nilai-nilai collaboration atau kolaborasi ya. Wow, Jadi kayak internasional ya. nilai-nilai kolaborasi inilah yang sebenarnya penting gitu, bukan cuman fashion yang bisa collab-collab, film pun bisa collab-collab. Nah, of course dengan adanya nama-nama tersebut, tentunya dari internasional co-production dengan 5 negara tersebut, terus juga di lokal di Indonesia bekerja sama dengan Mod Kreatif Kolektif, Maudia Yunda, ada Beacon Films, ada Dian Sastrowardoyo, Rio Pasaribu dan teman-teman. Juga ada Imaginary, Ernest Prakasa, Dipa, dan banyak lainnya ya. Kita juga bekerja sama dengan Trinity, dengan Jakarta. Ini yang menumbuhkan bahwa semangat terutama setelah pandemi ya, ini adalah semangat kolaborasi untuk bergandeng bersama bekerja. Jadi dan yang paling penting adalah trust, karena ini juga sebuah semacam endorsement buat kami para filmmakernya ketika nama-nama tersebut yang wangi itu turut serta berkolaborasi bersama-sama kami dari nol sampai filmnya lahir. Dan semoga kedepannya tidak hanya film ini, kita makin banyak berkolaborasi lagi dengan filmmaker lainnya, produksi-produksi lainnya, dan juga macam-macam. Mungkin bukan cuma film, lintas dengan merchandising, music, dan segala macam. Sektor kreatif industri juga sesuatu yang nafasnya bersama-sama ya dengan Palari Films gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin soal kolaborasi, kepercayaan itu kan tidak terlepas dari karya-karya yang berkualitas. Bung Edwin boleh dong dikasih applause-nya. Monster Pabrik Rambut ini adalah feature ke-8 dari seorang Edwin, dan dirilis juga bertepatan dengan momentum 60 tahun Palari Films kan ya. Dikali 6. Iya dong, dikali 6 ya. Dan dari trailernya kan tadi adalah ngomongin dunia kerja. Apakah tadi gagasan utamanya seperti mengaminkan yang disampaikan oleh Mbak Dede juga, dunia kerja itu lebih horor dari film horor, dan sebenarnya apa sih yang pingin disampaikan oleh Mas Edwin di karya ini? Selamat sore. Mas Edwin. Sebenarnya kalau dari saya selalu membuat film itu yang dekat aja dengan sehari-hari. Bahwa kerja itu adalah bagian dari hidup kita ya, sama juga tidur juga bagian dari hidup kita. Setiap hari kita melakukan hal yang sama, kerja dan tidur, kerja dan tidur. Maka ya film ini muncullah dari pertanyaan-pertanyaan lah. Kenapa kita bekerja, kenapa kita tidur, kenapa kita bisa sakit karena kerja, karena kurang tidur. Dari situlah gitu muncul pembicaraan tentang membuat film yang bisa kita bagi bersama dalam konteks mempertanyakan apakah sistem kerjaan kita ini udah manusiawi, apapun yang seputar itu melalui film yang menghibur dengan sentuhan fantasi, horor, dan sedikit komedi ini. Tapi sempat tidur ya? Agak kurang, tapi sekarang udah. Sekarang udah ya? Lumayan. Trailer aman lah. Tinggal kita tunggu aja 4 Juni 2026 ya Mas Edwin ya. Baiklah, dan di film Monster Pabrik Rambut ini memang bekerja sama dengan, bisa kita lihat nih, jajaran bintang-bintang muda. Wow, bintang-bintang muda Indonesia, bahkan melibatkan debutan Kev. Lagi ya. Gak ada request yang nyanyi, cuma Sal hari ini. Ada. Nah, gimana nih? Boleh dijelasin gak sih soal geng Monster Pabrik Rambut nih, Bung Edwin? Apakah ini akan jajaran bintang muda ini menampilkan peran yang berkualitas dan terbaik gitu? Regenerasi juga agak penasaran sih, makanya ada debutan dari Kev juga ya untuk perfilman Indonesia. Ya, saya rasa dengan berkembangnya berbagai macam pekerjaan, balik lagi dunia kerja ya, gitu, dan film juga melibatkan begitu banyak profesional yang ada di dalamnya, mulai dari tukang masak sampai tukang listrik, sampai ada kayak Kev-nya apa nggak tahu saya juga gitu. Tukang-tukangan. Dari kolaborasi seperti katanya Edi kolaborasi tadi itu terjadi pula di berbagai macam disiplin gitu yang memang lahir dari berbagai macam bakat-bakat yang ada di sekitar kita,
dan terbukti bahwa mereka semua generasi yang memang bisa dibilang lebih muda daripada generasi sebelumnya. Lebih muda dari generasi sebelumnya. Wow, mind blowing. Collaboration. Ternyata juga haus dengan storytelling, ingin bercerita pula gitu. Saya rasa membuat film itu selalu indah karena saya pribadi bisa mendengarkan juga dari teman-teman yang lainnya dari berbagai macam disiplin, generasi segala macam yang juga punya kebutuhan gitu untuk bercerita. Punya kebutuhan untuk bercerita. Itulah sepertinya kayak misi bersama gitu ya di dunia perfilman Indonesia, talenta-talenta berkualitas dan punya kebutuhan untuk bercerita dengan karya-karya yang luar biasa. Nah, ngomongin soal karyanya, Monster Pabrik Rambut, sebenarnya yang aku selalu penasaran dari karya Bung Edwin itu adalah referensi. Kalau untuk Monster Pabrik Rambut itu boleh di-share nggak sih yang mungkin turut menginspirasi? Ya tentu saya bekerja dengan Eka Kurniawan, teman saya dari seperti University Payakumbuh. Sebelumnya kami berdua membuat film itu berdasarkan bukunya dia. Tapi kali ini Eka dengan semangat gitu untuk mari kita membuat dari nol, bukan dari buku. Oke, Mas Eka, let's go. Ketika apa tadi pertanyaan lagi? Referensi. Ketika ngomongin referensi, sebenarnya kami berdua adalah penggemar komik-komik tahun 80-an lah ya, 90-an awal gitu. Komik Indonesia yang dibumbui dengan banyak cerita-cerita komedi dan action dan sedikit banyak juga horor gitu ya. Kalau kita ingat-ingat gitu ya, beberapa judul-judul yang ada, bahkan komik Petruk Gareng yang harusnya komedi aja bisa jadi horor gitu ya. Dengan berbagai macam skillnya mereka itu. Saya rasa kami berdua tumbuh dari budaya itu gitu ya, dari budaya bercerita yang sangat kental gitu di Indonesia ini melalui komik, melalui film juga, film 80-an 90-an buat saya itu masa-masa keemasan film populer kemudian menjadi sebuah budaya, saya bisa bilang itu budaya film Indonesia modern itu lahir dari sana gitu ya. Artinya film-film horor pun juga yang lahir di era itu yang penuh dengan efek-efek yang kadang-kadang kalau kita lihat agak-agak konyol gitu sekarang ya, tapi di saat itu ketika saya menonton sebagai anak muda waktu itu sangat-sangat terinspirasi, ini penuh dengan imajinasi dan banyak menimbulkan di diskursus bahkan ya kalau bahasanya di antara kami itu anak-anak SMA, anak-anak SD gitu ya, ngomongin tentang hal-hal yang tadinya konyol gitu, tapi kemudian merembet juga gitu ke hal-hal sehari-hari. Saya rasa itu juga terbangun juga dari bagaimana observasi juga dari kami sebagai filmmakernya, saya Mas Eka itu melihat tadi balik lagi tentang yang urgent gitu, yang relevan apa sih sekarang ini, bahwa kita berada di sebuah kondisi yang bisa dibilang cukup horor gitu ya, karena kita seperti tidak punya kontrol terhadap diri kita sendiri, terhadap kemanusiaan kita sendiri untuk memberikan segala sesuatunya secara berlebihan, lebih lagi kepada pekerjaan gitu, yang bisa berakibat fatal, bisa berakibat yang nggak kepikiran, dan seremnya lagi itu bisa dinormalisasikan atau ya itu dianggap sebagai resiko aja gitu. Jadi diskursus, film-film 90-an, komik-komik tahun 80-90-an, teman-temannya dari komik-komik itu emang lagi pada batuk apa bagaimana sih? Thank you banget Sapriyadi, thank you banget. Gue nggak nyebut, nggak ada yang nyebut. Aku bilang komik guys, nggak pakai huruf lain. Baiklah, syutingnya itu kan menggunakan gedung PFN ya. Bung Edwin nggak apa-apa, satu pertanyaan lagi ya. Oke, itu teknisnya kayak apa, sama tadi kan ngomongin efek-efek, practical efeknya tuh yang membuat kamu mungkin tertantang dan pilih nyoba juga yang digunakan saat syuting, boleh di-share nggak? Yes. PFN ya, perusahaan film negara. Gedungnya ada di Otista, negara. Ya sebuah studio film yang dimiliki oleh negara, pernah dimiliki oleh negara, sekarang jadi BUMN, yang memproduksi begitu banyak film seperti Unyil, G30, SPKI, banyak film-film propaganda dan iklan-iklan layanan masyarakat di era itu. Sangat sibuk, dan kemudian ketika politik berganti, dia menjadi BUMN, dan
industri film pun juga berubah bentuknya dan itu menjadi ditinggalkan, abandon gedung yang tadinya megah dan ramai penuh dengan kerja-kerja kreatif di situ tiba-tiba hilang gitu. Saya selalu tertarik dengan gedung-gedung yang punya nyawa seperti itu, yang mungkin yang atau ini di luar konteks gitu ya. Mungkin kita juga perlu juga ya membicarakan juga tentang pengarsipan, termasuk pengarsipan gedung-gedung seperti ini dan pengarsipan pengetahuan yang diproduksi di dalamnya, di mana banyak sekali gitu arsip-arsip yang bisa kita share ke teman-teman yang anak cucu kita juga gitu dari gedung itu ya, PFN. Jadi intinya saya ingin meminjam energinya lah gitu yang ada di situ, tidak kemudian dihancurkan tapi bisa dibangun kembali dengan kita bikin set yang bisa mereplikasi dunia pabrik rambut ini, tapi ya tetap menyesuaikan strukturnya si gedung PFN ini. Kita akan beralih ke yang duduk di kursi depan yang waktu gedung PFN dibangun mereka bahkan masih zigot ya. Oleh karena itu kita embrio bahkan ya. Kita mungkin pertama akan ngobrol langsung dengan Rachel Amanda. Selamat sore semua. Kamu berperan sebagai Putri. Betul. Putri adalah si sulung dari 3 bersaudara. Seperti apa sih karakter Putri? Iya, ya seperti yang sudah dikatakan tadi, aku berperan sebagai Putri. Dia anak pertama dari 3 bersaudara, yang kebetulan kami bertiga itu punya ibu yang bekerja di pabrik rambut ini gitu. Karakternya sebenarnya tipikal anak cewek perempuan pertama pada umumnya ya. Kebetulan saya sendiri anak perempuan pertama gitu, jadi more or less juga bisa merasakan rasanya jadi putri yang kayaknya tanggung jawab dan semua beban tuh ada di sini. Terus kemudian pasti kalau ada problem atau ada sesuatu yang terjadi di keluarga, pasti yang pertama kali dipanggil dan disuruh bertanggung jawab adalah anak pertama. Dan kebetulan perempuan pula biasanya akan lebih diharapkan untuk melakukan sesuatu. Nah, tidak terkecuali Putri gitu yang kemudian ia harus kembali ke pabrik itu. Sebenarnya memang Putri dan Putri dan adik-adiknya ini memang dari kecil tuh tumbuh di dekat pabrik sebenarnya, karena ibu tuh juga sudah lama kerja di situ. Tapi ketika dewasa kita mencar-mencar, akhirnya kita harus kembali karena tiba-tiba ibu kami meninggal seperti yang tadi ditunjukkan di trailer juga, dan kami harus menggantikan ibu karena ibu masih punya hutang terhadap pabrik. Tapi sambil mencari tahu lah kayak ibu tuh meninggalnya kenapa sih gitu, karena kami ngerasanya nggak wajar. Nah dari situlah kemudian perjalanan Putri dan Ida dan Bona mencari tahu tentang kematian ibu dan bertemu sesuatu di pabrik itu. Selain harus mendengarkan kata-kata seperti mata buatan kamu bagus gitu ya, kira-kira boleh nggak di-share gitu pengalaman kamu syuting, apalagi kan gedungnya bernyawa kalau katanya Mas Edwin tadi ya kan, sampai akhirnya menjadi bagian dari cerita Monster Pabrik Rambut. Silakan. Oke, sebenarnya aku bersyukur sekali juga sih bisa dipercaya juga sama Mas Edwin, sama Mbak Dede, Kak Edi gitu untuk sebagai penonton film dari Palari Films dari dulu juga ya gitu. Jadi ketika diajak untuk casting, kemudian dikasih tahu ceritanya seperti apa, sangat excited gitu. Dan aku ingat apalagi dulu pas ngirimin video tape tuh aku masih sekolah di luar gitu. Jadi kayak beneran ada prosesnya gitu, ngirimin video tape audition juga, terus akhirnya ketemu sama Mas Edwin di Jakarta dan yang lainnya. Akhirnya kita juga berkesempatan diskusi sama pemain lainnya, sama Ute, sama Iqbal, sama Sal, sama Kev. Kita jadi tahu bagaimana naskahnya, sampai di titik kita mulai produksi tuh banyak pengalaman menarik sih gitu. Kayaknya yang aku paling rasakan adalah ini tuh salah satu produksi di mana aku bisa bekerja sama dengan orang-orang yang sangat ahli di bidangnya masing-masing gitu. Kayak misalnya director of photography kita adalah Akiko, dia adalah seorang sinematografer asal Jepang. Beliau sudah umur berapa Mas Edwin? Umurnya sudah 75 tahun. Jadi dan masih kuat megang kamera, dan beliau juga sangat maksudnya beliau juga terkenal di Jepang. Dan juga berbagai departemen, production designer, kostum, makeup yang
sangat-sangat detail dan membantu kita nih untuk mengembangkan karakternya masing-masing, sehingga kayak hasilnya ya gitu, kayak kalau ngeliat kita butek-butek ya gitu sebenarnya, ya namanya juga kerja kerja terus lembur gitu, yang kayak kelihatan kurang tidur gitu. Nah itu tuh buatku sebagai aktor tuh seneng banget gitu ketika bisa bekerja sama dengan orang-orang yang sama-sama memikirkan filmnya gitu. Jadi senang, pengalamannya senang. Dan kalau ditanya tentang PFN, surprisingly tidak ada kejadian apa-apa sih waktu itu ya. Kayak aman-aman aja gitu. Mungkin kalau yang banyak cerita tentang ih PFN kan serem dan sebagainya. Nggak tahu sih, nggak ada ya dugaanku karena ini monster ya gitu, jadi kan kayak mungkin buat mereka kayak nggak mirip gitu, jadi mereka nggak tertarik juga gitu untuk datang mungkin. Tapi seru kan, jadi rame-rame bisa ke Berlinale juga, world premiere. Komentar dong soal pengalaman yang itu juga. Wah ini mungkin nanti juga yang lain bisa share ya. Ya pertama kali juga ke Berlin dan pertama kali ke Berlinale, senang. Pertama kalinya punya experience juga bahwa film kita Monster Pabrik Rambut tuh juga dapat apresiasi di Berlin. Yang nonton rame ya, kita diputar di gedung yang sekitar bisa menampung 2.000 orang. Ya bertemu langsung sama audiens di sana tuh juga sangat menyenangkan. Ya jadi sebenarnya jadi makin penasaran dan gak sabar kayak pengen teman-teman di sini juga lihat filmnya seperti apa sih gitu. Kita juga nggak sabar banget. Tapi ngomongin soal Jerman, ternyata Ibu Aryani tinggalnya justru sempat di Berlin ya Ibu ya, di Jerman. Oh baiklah, bagaimana rasanya? Satu adalah ketemu dengan semuanya, malah disoanin. Dan juga mungkin pengalamannya ketika ikut world premiere. Terima kasih. Halo, selamat sore. Saya sampai hari ini masih tinggal di Jerman sih. Oh gitu. Oke, jadi masih di Jerman, datang ke gedung PFN buat syuting. Atau itu semua syutingnya di Jerman, Mas Edwin? PFN Jerman. Wow, ya. Jadi di Jerman kemudian? Ya, saya datang ke Indonesia untuk syuting. Dan bagaimana? Oh, Premier di premier di kampung Berlin. halamannya lihat seperti itu. Lucu sekali. Saya ditanyakan oleh moderatornya, dia orang lucu dari Korea. Dia tanya, "Hey Aryani, bagaimana kerja sama Edwin?" gitu ya. Aku jawabnya, Oh wow, singkat pada teriak. Oke. karena saya tinggal pertama kali saya di Jerman itu tinggal di Berlin kan. Itu my neighborhood gitu. Aku tinggal di Jerman tuh 36 tahun kan. Seperti oh my god, aku di sini. Wah, seperti hampir kesurupan gitu ya. Karena saya pertama kali merasa di atas panggung yang nonton orang Jerman dan sama kolega Indonesia. Karena saya pemain teater di Jerman, biasanya kolega saya itu orang Jerman semua kan. Dan bisa di atas panggung itu tidak bahasa Jerman, tapi rasanya gimana ya mewakili Indonesia, rasanya aduh senang sekali. Rasanya bikin ada Garuda di dadaku gitu ya Bu Aryani ya. Luar biasa, boleh dong dikasih aplaus untuk aktor profesional kita dengan pengalaman teater yang sangat luar biasa tinggi 36 tahun. Lutesya. Hai, sore Ute. Ute, aku tuh tim anak tengah. Di sini yang anak tengah ada nggak? Wih, banyak kan? Tim anak tengah. Aku juga anak tengah. Jadi sesuai karakter in real life juga ya? Lumayan. Nah, ceritain dong soal Ida. Seperti apa sih? Oke, jadi Ida ini karakternya emang seperti stereotip anak tengah pada umumnya. Dia itu punya dunianya sendiri. Jadi dia cukup nyentrik, emang beda daripada kakaknya. Kalau kakaknya mungkin lebih rasional, logika, fakta. Sedangkan Ida ini percaya dengan hal-hal yang mistis. Jadi kalau Kak Putri itu lebih percaya kalau ibunya itu meninggal karena mungkin lembur atau kecapean, sedangkan Ida percaya kayaknya ada yang nggak beres dengan pabrik ini, seperti itu. Emang sih kalau tengah biasanya emang aneh sendiri sih, fix sih. Oke, Ute, kan ini kan pengalaman yang ya udah kebayang dari tema filmnya, dari hasil trailernya, ini kayaknya ajaib gitu kan karyanya. Pengalamannya sendiri apakah seajaib itu, apakah ada berbeda, apakah proses syutingnya dengan segala pengalaman kamu sebelumnya bagaimana? Ajaib, ada sih yang ajaib. Salah satunya adalah cara Mas Edwin ngedirect. Oh iya. Itu sangat-sangat menarik. Aku ingat aku ada satu adegan di trailer tadi ada. Jadi
Ida lagi duduk di kursi kerja yang bisa muter, yang ada rodanya. Terus aku berdialog sambil ya main-main aja karena emang karakternya agak kekanak-kanakan. Jadi dia suka mainin kursi gitu. Setelah take cut gitu, terus tiba-tiba Astrada nyamperin gitu. Ute, Mas Edwin pengen kamu muter-muter kursinya lebih random lagi. Oh oke, alasannya kenapa? Nggak tahu, pengen aja. Mungkin sekarang saya bisa tahu jawabannya. Kenapa dilakukan itu? Sampai sekarang aku nggak tahu jawabannya apa. Tapi itu proses yang menarik ya. Oke. Proses yang menarik, suruh puter-puter kursi gitu ya. Untung nggak pusing loh kamu. Kocian. Oke, kita mau bergeser sedikit nih. Iqbal Ramadan. Yeay. Iqbal, kita tahu karya-karya kamu, film-film kamu yang sangat-sangat populer dan sekarang kan kolaborasi dengan Mas Edwin di Monster Pabrik Rambut. Dan ini pertama kalinya seorang Iqbal Ramadan bermain film genre horor. Keren kan? Gitu ya? Iya, katanya begitu. Ini kan ada di kan. Oh iya, Kalau salah, benar. jangan ngomong sama gua. Oke, Iqbal. Ini kan perjalanan baru berarti kan, karena genrenya baru juga ketika kamu berkarya. Mungkin ada sesuatu kah yang menjadi motivasi tambahan kamu? Ada yang kamu pingin tunjukkan kah lewat karya ini? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan media, terima kasih karena sudah hadir. Yang pengen ditunjukkan lewat film Monster Pabrik Rambut ini, pasti pengen memberikan sebuah hiburan yang bisa dinikmati sama semua kalangan ya. Kebetulan aja mungkin memang bentuknya horor, karena Bung Edwin dan teman-teman dari Palari, Kak Edi dan juga Mbak Dede ingin sekali menggambarkan kondisi dan situasi ruang lingkungan pekerjaan. Konteksnya mungkin di film ini di Indonesia gitu ya, yang ternyata lebih horor daripada film horor itu sendiri. Karena kita mungkin sama-sama bisa mengamini, mau bekerja di lini apapun, situasi-situasi horor itu sangat mungkin terjadi. Bisa dengan atasan yang killer, bisa jadi kolega yang saling tusuk dari belakang dalam tanda kutip, atau mungkin ekspektasi-ekspektasi yang dibebani secara berlebih sehingga harus mengorbankan kesehatan mental atau bahkan kesehatan fisik kita sebagai pekerja gitu, mau di bidang apapun. Berangkat dari situ ngerasa oke, berarti ini sebuah topik yang rasanya bisa diberikan kepada penonton Indonesia, kepada teman-teman semuanya, dan harapannya semoga pengen banget membuat sesuatu karya tawaran horor fantasi yang juga ajaib, yang bisa akhirnya mengajak para penontonnya untuk berimajinasi, mengajak para penontonnya nanti untuk berdiskusi, mengajak penontonnya nanti untuk beropini, dan saling memberikan pendapat ya tentang apa sih yang lo dapat dari film ini, kira-kira maksudnya tuh apa ya, penggambaran ini tuh gimana ya, ini tuh siapa ya di dalam kehidupan gue gitu. Karena walaupun filmnya itu tadi ya dibentuknya dalam rasa-rasa horor, spooky, fantasi, tapi ada meaning dan juga pesan-pesan yang jauh menurut saya pribadi sangat dalam yang ditulis sama Bung Edwin juga Bung Eka untuk film ini gitu. Oh, baiklah, tapi kan boleh dikasih plus ya, keren memang jawabannya. Tapi dari penjabaran kamu, kalau kita melihat trailernya, kalau kita melihat posternya, itu kan seolah blue collar worker, buruh pabrik gitu. Ternyata sangat-sangat relatable dengan budak korporat pada umumnya juga gitu, dari geng Monster Pabrik Rambut ini. Nah, cerita sedikit dong soal Bona, karakter kamu tuh seperti apa sih? Karakter Bona nih, kalau Kak Putri, kakak pertama itu dia yang paling rasional gitu ya, paling dewasa, paling momong gitu. Kalau Kak Ida yang kedua unik dan klinik, kayaknya kalau Bona tuh paling ajaib kali mungkin bahasanya ya. Karena seperti yang teman-teman juga udah bisa lihat di trailer tadi, ada kemampuan regeneratif yang Bona punya dan bisa lakukan, yang akhirnya juga menjadi sebuah hint atau menjadi sebuah petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi sih di pabrik itu gitu. Bona juga sebagai adik terakhir, anak ketiga dari 3 bersaudara ini juga akhirnya ikut membantu kakak-kakaknya untuk bisa mengungkap sebenarnya apa sih yang terjadi di pabrik rambut ini, menginvestigasi ini siapa sih Mariyati. Nah, Bona tuh juga turut membantu mereka dengan segala keajaiban yang Bona punya. Saya mau pick up sedikit tadi tentang blue collar worker, teman-teman, apa pekerja kerah biru ya, pekerja kasar gitu dalam tanda kutip, yang mungkin digambarkan oleh Bung Edwin secara skrip
dan cerita di film Monster Pabrik Rambut yang ternyata punya kedekatan sama teman-teman yang bekerja di korporat gitu. Buat saya yang menarik ketika kemarin ke Berlinale dan ditonton sama 2.000 orang, kebanyakan orang Jerman, orang Eropa. Saya kaget ternyata responnya itu mereka punya kedekatan yang sama dengan apa yang terjadi di dalam film ini gitu. Sudah pasti kemungkinan besar teman-teman dari Jerman kemarin yang datang ke Berlinale itu bukan blue collar workers. Pasti mereka maksudnya bekerja di korporat, bekerja di office, di company, mungkin seperti teman-teman yang hadir hari ini gitu. Buat saya menarik sekali karena ternyata walaupun kulturnya berbeda, kita timur mereka barat gitu ya. Mungkin kita sangat punya Pancasila dan lain-lain yang mungkin sangat-sangat berbeda dengan mereka, tapi ternyata kultur bekerja lembur sampai mengorbankan diri tuh itu nyampe gitu maksudnya ke sana. Sampai ke Eropa tuh juga sama perasaannya gitu. Ini gue kerja buat apa sih? Ini kenapa gue kerja doang ya? Gue nggak dapet tidur ya? Ini gue kerja, terus gue bayar pajak, pajaknya nggak dipakai, terus habis itu jalanannya bolong, terus habis itu nanti kenapa di jalan? Terus ini semuanya ini buat apa? Ini gue kerja buat siapa gitu? Ternyata perasaan itu tuh sama dan tembus. Saya nggak tahu Bung kalau di Hong Kong responnya seperti apa, tapi asumsi saya harusnya sama juga sih. Bahwa ternyata apa yang dirasakan oleh kita, apapun bidang pekerjaannya di Indonesia Raya ini, ternyata itu juga sampai dan ketranslate gitu sama teman-teman yang ada di Eropa. Dan buat saya itu sebuah fenomena yang menarik aja sih buat dirasakan langsung gitu ya. Dapat respon dari teman-teman, oh I relate to this, I get that, I get the feeling, I have a boss like that. Itu kayak, oh